Gimana sih keadaan jeroan Vespa 38 tahun? Bagus atau enggak? Atau menjadi sumber masalah? Ikuti terus videonya untuk tahu jawabannya. Ya nggak, Eren? Iya. Iya. Ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Kali ini kita mau servis Vespa hadiah dari istri. Motornya sempat agak mogok. Gak mogok sih, tapi mogok sedikit. Ya, Eren ya? Kapan mogoknya? Jadi hari ini kita bakal bongkar, kita lihat Vespa ini keadaan karbunya kayak gimana. Karena kita belum sempat bongkar kan, teman-teman. Nah, biar Vespanya benar sesuai arahan aslinya, gue tidak mengerjakan sendiri, tapi saya memanggil Mas Ragil. Halo Mas, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah. Mas Ragil ini yang sempat bantuin Mas Alit ya? Iya. Bikin Vespa dia yang goib yang pernah ke alam lain itu ya? Jadi Mas, ini kan Vespa udah tua toh? Ya. 85. Kemarin tak pakai muter-muter sama istriku sama anakku, sempat mogok. Nah, ini juga kelebihan Vespa. Kayak sama mereka tuh emang udah didesain untuk tempat tatakan baut kali ya. Betul. Jadi Vespa tuh enaknya kalau bongkar karbu guys, itu langsung dapat tempat buat naruh segala hal baut. Nah, ini nih kelebihannya Vespa guys. Mesin sama transmisi dan sebagainya tuh jadi segini doang nih Mas ya. Iya. Kecil. Simple. Dan simple banget sih menurut gue ngebuka karbu Vespa ini lebih gampang daripada ngebuka karbu bebek. Ya. Dan sebenarnya kalau sudah lama pakai Vespa, kalau tadi ada kendala berbet-berbet gitu, uniknya Vespa itu sebenarnya di sini nggak perlu bongkar karbu. Sepuyer ada di luar. Nah, bener tuh. Nah, tuh dia tuh guys kelebihannya. Ini langsung ketemu sepuyernya. Nah, Beda dengan motor Jepangan, bener. sepuyer ada di dalam. Kalau misalkan motor Jepangan, gue disuruh nyari spuyer gini-gini harus buka dasi, ya kan? Kalau motor bebek lah ya buka dasi, lepas karbu, buka karbunya, baru ketemu tuh spuyer sama jet-jetnya segala. Kalau ini langsung Ketemu, langsung bisa buka. lo kan. Kotorannya turun semua. Itu yang bikin berbet-berbet tuh Mas? Iya. Oh, kotoran-kotoran kecil itu ya? Iya, dari tangki. Berarti ini adalah Filter bensin. oh yang muncung sendiri itu filter bensin ya. Iya. Bisa kalian lihat di dalam situ kotor sekali ya. Kotoran-kotoran itu. Tahu deh tuh isinya apa aja deh tuh. Kotor banget Rip. Kayak otak lo Rip. Ini rumah pelampungnya mereknya Spako. Nah, seperti yang gue bilang tadi emang ya dari tahun 85 ini motor dipakai soalnya kan. Iya. Ini bukan motor Pajangan. pajangan, ini adalah motor yang emang dipakai. Jadi dari tahun 85 sampai sekarang ya ada kemungkinan emang ini pernah pasti diganti lah ya. Kalau punya motor karbu emang di rumah lebih baik punya beginian sih. Itu uniknya superior Vespa. Kenapa? Dia nggak tembus. Oh, Beda sama superior Jepangan, tembus. nah ini nggak tembus loh. Nggak tembus. Cuman ke kiri kanannya sini, Iya. tuh kan? Nah. Tapi dia ke sini nggak tembus. Yang atas juga tadi nggak tembus. Ini pilot jetnya. Ini bisa dibelah juga nih? Nggak. Kalau
pilot itu. Oh, pilot itu nggak bisa. Itu juga nggak tembus. Oh, aku baru tahu. Yang tengah rapat dia nggak tembus sampai ujung. Nah, cuman sampai lubang atas. Sini, ya? Lubang bawah. Lubang bawahnya dari sini. Biasanya step awal kalau misalkan kotor-kotoran ya bersihin dari sini dulu lah ya. Yang paling gampang tanpa perlu buka karbu. Itu buka-buka beginian teman-teman. Untungnya gampang nih. Pokoknya guys, kalau gue bisa, gue yakin kalian pasti bisa. Nah, kalau kayak Mas Ragil disuruh ngerakit lagi, gue nggak bisa kalau itu. Mohon maaf aja. Ternyata ketemu penyakit lagi. Koilnya gantian apa gimana Mas? Apa gitu? Soalnya putus satu guys. Wah, pasti udah pernah ganti sih. nggak masalah. Memang motor tua bisa sampai begini gimana ceritanya? Lihat deh, di zoom deh, bisa nggak tuh? Cuma sisa 2 serat kabel bahkan. Ini aku tarik putus nih. Ini beneran gua tarik putus nih. Jadi ini koilnya nyambung ke busi. Nah ini. Berarti kemarin makanya berbet. Mungkin panas, putus. Jadi gua nggak bisa ngegas. Karena bisa ngegas, pasokan bensin sama udaranya banyak, tapi apinya enggak. Mesti beli koil ya? Iya, daripada. Ini kita beli koil. Kan putus. Bukti lain kalau misalkan Vespa ini dipakai baut cover apa namanya? Cover magnetnya satu yang nggak ori ya. Harusnya orinya begini. Dari satu ketemu begini. Agak beda sih. Haruskah Vespa 100% original? Enggak. Memang enggak. Tapi balik lagi ke selera, ada yang kayak semuanya harus balik seori-orinya gitu. Tergantung sih, kalau misalkan Vespa pajangan mungkin iya kali ya. Iya. Ini bisa dilihat koilnya sudah dilepas. Dari ininya aja bautnya lubangnya aja udah nggak sama. Nggak tahu nih kemarin gantian. Kenapa sampai begini? Ini melelehnya bikinan ya Mas Agil ya kayaknya. Lem-leman ini. Ya, standar lah. Ini sebenarnya kalau mau diganti baru dan motor masih jual ini. Iya Mas ya? Masih kan? Jadi ini cover kipas ini nih sebenarnya masih ada nih barunya kalau mau diganti. Ini head seperti bisa kalian lihat sudah tidak sesuai dengan warna bloknya. Antara gantian atau divapor, dibersihin ulang. Kita lihat apakah sudah OS berapa kira-kira? Tebakan yuk. Tebak-tebakan. 5. Kalau menurut gue kayaknya udah 10 kali. 10. Ada nggak 10? Ada tau 10? Ada. Coba kita lihat udah OS berapa. Ayo. Nggak kelihatan guys. Banyak doang. Udah disambung kacamata. Udah 9 berapa nggak ketahuan. Tapi udah pasti udah OS. Pasti udah oversize lah. Jadi OS atau tidak sebenarnya. Oh 2M. 2 Masih kecil. Berarti gua sama Mas Ragil salah. 2 kecil loh. 2 kecil. Untuk ukuran motor tahun 8 itu kecil 2. Kecil banget. Berarti baru 1 kali 2 kali ganti. Share. Iya makanya. Nah ini belanjaan untuk sore ini. 2 busi. Vespa T6000 Excel eksklusif PX itu cuma 6000 ya? Kalau yang iya. Iya. Nah, ini yang gue suka dari NGK adalah packaging vintage sekali. Iya, packaging keren loh. Ini asli packagingnya NGK tuh gue suka, bahkan waktu itu gue beli bukan buat cadangan, tapi gue simpen. Nah, coil baru gini harusnya pengapiannya lebih enak sih. Tapi kalau mau lebih besar lagi pengapiannya ganti coil balap kali ya. Mas Alit tuh. Mubasir. Ganti coil balap tuh. Ini yang bagian di lem-leman, ini yang bagian baru saya kalau baru kayak gini. Begitu bedanya guys. Ini nggak tahu nih coil apa yang dipasang di sini.
Belum mau. Ntar. Sabar. Belum nyala, sabar ya. Ternyata setelah dicek lebih lanjut, tangkinya kotor sekali. Maklum, motor tua. Dan di sini bisa kalian lihat, di saringan bensinnya pun juga ternyata banyak banget kotoran. Nah, jadi memang kalau misalkan kalian punya motor tua ya, sangat-sangat disarankan untuk ngecek tangki bensinnya. Karena kita nggak pernah tahu ya, seperti apa isi dalaman dari tangki bensin kita. Apalagi bagian-bagian dalam tangki bensin ini rentan juga dengan karat, kan, rentan juga dengan kotoran-kotoran yang tidak bisa kita cek secara langsung. Ada beberapa cara untuk membersihkan tangki bensin, salah satunya menggunakan alat seperti ini. Tapi ini tergantung juga dengan motor kalian ya, apakah bisa dibersihkan menggunakan metode seperti ini. Jadi gue sarankan kalian untuk ngecek langsung ke bengkel langganan kalian yang paham tentang motor kalian. Setelah dibersihkan, kalian bisa lihat sendiri banyak banget tumpahan-tumpahan kotoran yang jatuh ke lantai. Nah, kotoran-kotoran inilah yang bisa mengganggu aliran bensin yang masuk ke mesin kita, sehingga motor jadi susah nyala, jadi berebet, pokoknya jadi serba salah deh. Nah, setelah dibersihkan, seperti kalian lihat sendiri, tangki bensinnya langsung jauh lebih bersih. Nah, setelah dibersihkan inilah baru kemudian motor gue jadi lebih sehat. Udah nggak berebet lagi karena sudah hilang kotorannya. Akhirnya Vespa birunya sudah selesai dibenerin. Jadi overall sebenarnya Vespanya ini tidak terlalu parah lah ya keadaannya. Ini memang masih original. Dalamannya memang sudah ada diganti beberapa seperti kalian lihat di video gitu ya. Cuman memang karena motor ini adalah motor dipakai. Jadi bukan motor yang disimpan, dijagain banget sampai nggak dipakai. Enggak, ini motor emang dipakai. Tapi menurut gue justru membuat si biru ini di mata gue jadi lebih seksi gitu loh. Dengan segala baret-baretannya, karat-karatnya yang mulai muncul, ada bekas las-lasan juga gitu ya. Gue justru malah lebih suka ngeliatnya. Makanya kenapa gue sama si biru ini selain karena emang kado, gue suka banget gitu loh. Dia terlihat banget adalah Vespa yang dulu kepake gitu keadaannya. Nah, beberapa yang diganti yang nggak sempat kerekam itu adalah keran bensin, dan akhirnya tangki bensinnya kemarin kita decide untuk dilepas terus dibersihkan gitu. Nah, itu dibersihkan kenapa? Karena ya udah lama gitu ya. Jadi emang kalau kalian punya motor yang udah tua banget gitu ya kayak Vespanya gini, nggak ada salahnya sih untuk nyobain ngebersihin bensin atau tangki bensin kalian. Nah, karena udah umur, jadi biasanya pasti ada kotoran-kotoran yang menempel teman-teman. Nah, jadi sekarang Vespanya langsamnya udah enak. Ya. Ini gue suka banget yang serba begini nih. Enak banget. Vespa tuh ya kalau misalkan original, knalpotnya original, mesinnya nggak diutak-atik gitu ya. Sebenarnya motornya tuh halus, itu relatif halus dan nggak berisik gitu loh. Bukan kayak dua tak yang gitu. Nah, motor ini tuh nggak begitu suaranya. Tuh, enak kan suaranya. Jadi emang Vespa tuh mungkin karena di jalanan banyak yang sudah dimodif kenceng gitu ya, suka nyalip-nyalip, terus orang beranggapan bahwa Vespa tua tuh pasti berisik lah, berasa apa enggak. Ini buktinya suaranya adem ayam aja, enak banget. Makanya kalau kalian belum pernah nyobain, gue sarankan kalian nyobain deh Vespa klasik kayak gue. Nah, gimana video ini? Apakah membantu? Semoga video ini membantu kalian untuk mulai ngontak-ngatik Vespa kalian gitu. Setidaknya sharing ke kalian, ternyata Vespa klasik itu cukup simple perawatannya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.